salah satu sepeda yang cukup fenomenal menurut saya, yaitu Bike X Pro. Ini kita akan membandingkan apa sih bedanya antara Bike X Pro dengan Bike X yang biasa. Oke, yang pertama kita lihat dari sisi frame-nya dulu. Bisa dilihat di sini, frame untuk Bike X Pro itu dia bentuknya kotak, kemudian dia lebih besar, dan untuk bagian belakangnya dia juga lebih tebal. Dibanding dengan Bike X yang biasa, dia selisihnya roda belakangnya bisa dilihat, roda belakangnya dia lebih jauh. Ini posisi rodanya, selisih antara roda depan dan roda belakang lebih panjang Bike X Pro dibanding dengan Bike X yang biasa. Kemudian berikutnya adalah ketinggiannya, karena Pro itu kan identik dengan umur pemakainya. Untuk yang Bike X Pro dia lebih tinggi daripada Bike X yang biasa. Oke, kita selanjutnya bahas berikutnya mengenai fork depannya. Bisa dilihat di sini perbedaannya. Kalau punya Bike X yang biasa, dia adalah rata bagian depannya, kemudian dia bagian bawahnya ada kemiringan, kemudian ada sudutnya. Nah, dibandingkan dengan Bike X yang Pro, dia posisinya adalah center di tengah, dan dia sedikit lebih tebal dibanding dengan Bike X biasa. Kemudian untuk steamnya sama-sama dilengkapi dengan pelindung, sama-sama menggunakan Soleil Lock. Tuh, hanya saja bedanya bar untuk yang Bike X Pro dia lebih tinggi, jadi dia menengkuk ke atas, kalau yang biasa dia rata. Kemudian seatnya, joknya, posisinya untuk Bike X Pro dia lebih besar daripada Bike X yang biasa. Diameter untuk seat postnya juga berbeda ya, kita bisa lihat. Untuk yang Bike X biasa ya, dia ukurannya 22,2, untuk yang Bike X Pro dia 25,4. Bedanya jadi lebih besar, lebih kuat, tapi tetap ringan. Berikutnya adalah wheelsetnya. Wheelsetnya untuk Bike X Pro bisa dilihat hubnya. Hub untuk Bike X Pro dia lebih kecil. Jadi untuk Bike X yang biasa dia lebih besar, Bike X Pro dia lebih kecil. Untuk jumlah jerujinya coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 16. Dibanding dengan Bike X yang biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 12. Jadi lebih banyak rujinya untuk wheelset Bike X Pro. Untuk bannya Bike X Pro digunakannya adalah ukuran 12x200. Kalau di Bike X biasa ada 12x1,75, jadi lebih besar yang Bike X Pro. Oke, selanjutnya adalah ya, kalau dilihat dari bentuknya, ini frame-nya sama-sama model frameless ya, jadi sambungannya tidak terlihat, dan bahannya sepertinya sama-sama alloy yang di forging atau dicetak, jadi tidak terlihat ada sambungan lasnya. Nah, ini ada sedikit fitur yang berbeda antara Bike X biasa dengan Bike X Pro, yaitu mengenai pijakan kakinya. Jadi pijakan kakinya untuk Bike X Pro dia modelnya adalah bulat begini dan pendek. Jadi ini bisa dilepas ya, jadi sangat pendek, jadi tidak mengganggu ketika kaki menggoes dibandingkan dengan Bike X biasa yang posisinya masih di samping. Nah, karena posisi antara seatnya dia lebih posisinya agak di tengah gitu ya, jadi kalau yang menaiki postur tubuhnya cukup tinggi dia menjadi lebih stabil. Ada beberapa fitur khusus yang hanya Anda temui di Bike X Pro, bukan pada Bike X yang biasa. Yang pertama adalah adanya carriage stabilizer
di bagian depan sini. Fungsinya dia agar lebih stabil pada waktu berbelok. Tetapi ini fitur ini memiliki kelemahan apabila bentuk tracknya, dia bentuknya adalah U-turn seperti itu, dengan U-turn yang pendek dia berat, dan ini bisa memberatkan ridernya. Tapi fitur ini kalau mengganggu, ini bisa dilepas, bisa difungsikan atau tidak. Ini posisinya luas. Kemudian berikutnya adalah bagian belakangnya ini, dia sudah model two piece, jadi ada bagian depan, frame bagian depan, dan ada frame bagian belakang. Nah, diantaranya dia ada semacam damper. Nah, dia ada damper. Nah, jadi ini ketika dia dikenai beban besar, dia ada pergerakan. Jadi tidak rigid seperti yang bike X biasa. Ini terlihat ada 3 warna ya, depan hitam, tengah seperti abu-abu, dan yang belakang adalah kuning. Yang ini adalah alloy, belakang alloy, yang ini adalah dampernya. Dan ini merupakan engselnya. Dan untuk diameter depannya, ini ada ukurannya. Kalau diameter headsetnya sepertinya sama ya, diameternya sama. Ini bedanya, kalau yang ini besar di bagian bawah, kecil. Kalau ini dari bawah sampai atas posisinya besar. Kalau steamnya kurang lebih sama. Oke, kalau dari sisi keringanannya, bike X Pro ini kelihatannya dia lebih besar, lebih kuat gitu ya. Tapi kalau spin diangkat, dia lebih ringan dibanding dengan bike X yang biasa. Dia lebih ringan. Nah, kemudian pertimbangannya gini, kalau mama papa ingin beli itu ya, kira-kira yang tepat untuk anak saya apa ya? Nah, yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah postur dari si anak. Kalau umur bisa jadi umur tidak jadi pakem, karena bisa jadi umurnya masih muda tapi dia sudah tinggi. Kenapa berdasarkan postur? Karena yang pertama di sini adalah kedudukan steamnya, barnya dia lebih tinggi. Jadi kalau posturnya lebih tinggi, pilihlah bike X Pro. Tapi kalau posturnya pendek, pilihlah yang bike X biasa. Kenapa? Karena kedudukan barnya dia lurus. Kemudian seatnya dia bisa disetel sampai benar-benar pendek. Berbeda dengan bike X Pro. Nah, dia masih ada bisik. Bisa nggak sih menggunakan bike X biasa, kemudian digunakan untuk anak yang memiliki fisik tubuh tinggi? Bisa, karena bike X pada dasarnya dibandingkan dengan merek yang lain dia lebih panjang. Kemudian apa? Kedudukan rodanya juga sudah mundur. Jadi ada beberapa pertimbangan. Ya, silakan mama papa memilih dengan harga yang kurang lebih sekitar 3 juta dibanding dengan 4 juta.